Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernila dengan NIM S1S1222049. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang praktik untuk melihat dataset serta sampai dengan hasil visualisasinya. Oke, kita langsung saja ke langkah pertama yang kita harus lakukan, itu menginstal library-nya. Pip install numpy matplotlib python scikit-learn pandas. Nah, ini digunakan untuk menginstal library yang diperlukan. Ada numpy untuk manipulasi array dan juga perhitungan numerik, kemudian ada matplotlib juga untuk visualisasi data, ada pandas, scikit-learn. Pandas ini untuk manipulasi dan analisis data. Coba kita jalankan. Setelah installnya sukses, kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan menginstal juga pip install matlearn. Ini digunakan sebagai paket tambahan untuk visualisasi saja. Coba jalankan. Nah, setelah sukses juga, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ke from scikit-learn import dataset. Di sini kita mulai untuk melihat datasetnya. From scikit-learn import dataset. Di sini kita akan print dir dataset. Print dir datasets ini dia untuk mengimpor modul dataset dari scikit-learn. Kemudian dir dataset ini untuk menampilkan daftar fungsi dan dataset bawaan dari scikit-learn seperti yang akan kita lihat setelah kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil datasetnya apa-apa saja. Kemudian di sini ada load breast cancer, kemudian load diabetes. Dan di sini saya akan mengambil dataset dari load diabetes. Oke, kita lanjut. Di sini kita tulis kembali from scikit-learn dataset import load diabetes kemudian diabetes dataset itu sama dengan load diabetes. Oke, kita
coba jalankan. Nah, di sini kita sudah mengimpor dataset load diabetes dari scikit-learn dari sini. Kemudian untuk load diabetesnya ini dia memuat dataset diabetes ke dalam variabel diabetes dataset. Nah, dataset ini dataset ini yang berisi informasi medis dan target berupa progresi penyakit diabetes. Kemudian kita ke print case of diabetes dataset 2 and kemudian ini format diabetes dataset .k Oke, seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk melihat key atau kunci yang ada di dataset ini. Oke, di sini untuk kunci yang ada di dataset diabetes ada data, kemudian ada target, ada frame, ada days, ada feature names, ada data field name, ada target field name. Oke, itu saja yang ada. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk memprint deskripsi dataset. Print diabetes dataset, kemudian di sini describe, kemudian untuk di sini 39 plus n. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Diabetes dataset untuk deskripsinya 10 baseline variable age, sex, body mass index, average blood pressure dan lain sebagainya. Nah, untuk dataset ini dia setelah kita print ini dia akan menampilkan deskripsi dataset load diabetes hanya 193 karakter. Oke, di sini salah. 193 karakter. Seperti ini. Ada 193 karakter yang hanya saya tampilkan. Oke. Kemudian kita lanjut ke print target field name-nya. File yang di sini kita akan mulai lagi print target field name format diabetes dataset, kemudian target field name seperti ini. Nah, ini print target field name ini dia digunakan untuk menampilkan file yang berisi data field name yang ada di dataset.
Nah, di sini target field name-nya yaitu diabetes underscore target di CSV. Kemudian kita lanjut lagi, print data field name-nya. Data field name sama dan di atas format diabetes dataset, kemudian data field name. Seperti ini. Ini juga digunakan untuk menampilkan file yang berisi data field name. Di atas kan tadi itu untuk target field name, sedangkan yang ini untuk data field name. Coba kita jalankan dan tampilannya seperti ini. Kemudian lanjut ke fitur names-nya. Oke, kita print lagi. Print fitur name. Fitur names. Fitur names. Kemudian dot format diabetes dataset. Di sini fitur names-nya. Coba kita jalankan. Di sini sudah tampil fitur name-nya. Fitur name ini nama-nama fitur yang ada dalam dataset. Ada age, umur, kemudian ada sex, BMI, BP, S1, S2, S3, S4, S5, dan X6. Kemudian lanjut lagi ke print shape of data. Print shape of data. Format diabetes dataset. Kemudian di sini ada data, kemudian dot shape. Oke, seperti ini. Saya coba jalankan. Oke, shape of datanya yaitu 442 dan 10. Nah, shape-nya ini dia menampilkan dimensi data, jumlah sampel dan fiturnya, jumlah sampel dan fitur. Sini ada fiturnya 10, cocok ya. Kemudian kita lanjut lagi ke print untuk first 5 column of data. Print lima angka pertama dari kolom. First 5 column data.
data dot format diabetes dataset, kemudian ini data saya akan menampilkan 5 saja. Oke. Coba jalankan. Nah, dan hasilnya seperti ini. 5 kolom pertama dari data. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut lagi kita akan mengetahui tipe dari targetnya. Tipe data target atau nilai yang akan diprediksi. Kita print type of target dot format tipe diabetes dataset, kemudian target. Oke, seperti ini. Coba jalankan dan hasilnya seperti ini. Dia hasilnya type of targetnya itu kelas NumPy ND array. Nilai yang akan diprediksinya. Kemudian kita lanjut lagi ke shape of targetnya. Dia untuk menampilkan dimensi dari data target. Kita print shape of target format diabetes dataset, kemudian target, kemudian dot shape, karena kita akan tahu dimensinya dari data targetnya. Shape, kemudian kita jalankan dan hasilnya adalah 442. Oke, kita lanjut lagi ke print targetnya. Print target dot format diabetes dataset, kemudian target. Oke, saya coba jalankan. Ini untuk menampilkan semua nilai target. Oke, kita lanjut lagi untuk membagi data. Oke, dimulai dari from sklearn model selection, import train test split, kemudian lanjut ke xtrain xtest,
xtest, ytrain diabetes, dataset data di sini, data, diabetes dataset, target, random state itu sama dengan 0, tutup kurung. Oke, nah di sini dia untuk fungsi dari train test split ini dia untuk membagi dataset itu menjadi data latih dan juga menjadi data latih yaitu xtrain, ytrain, kemudian data test yaitu atau data uji yaitu xtest dan ytest. Kemudian untuk xtrain itu dia adalah data fitur untuk pelatihan, kemudian untuk xtestnya dia data fitur untuk pengujian, ytrainnya itu target untuk pelatihan, dan ytestnya itu target untuk pengujian. Kemudian kita coba jalankan ini. Nah, setelah jalan kita lanjut ke untuk print menampilkan dimensi data dari hasil pembagian tadi. Kita print xtrain shape dot format xtrain dot shape. Oke, kemudian kita copy lagi untuk print ytrain-nya. Ytrain shape. Oke, kita coba jalankan dan hasilnya begini. Untuk data fitur pelatihannya itu ada 331,10 dan untuk target pelatihannya itu ada 331. Kemudian kita coba lagi untuk xtest-nya dan ytest-nya. Kita ganti ini untuk tes atau pengujian, untuk data fitur pengujian, ini untuk target untuk pengujian tes. Oke, seperti itu kita coba jalankan dan hasilnya seperti ini. Untuk xtest-nya atau data fitur untuk pengujiannya itu ada 111,10 dan ytest-nya atau target untuk pengujiannya itu ada 111. Selanjutnya kita lanjut ke penampilan untuk visualisasi datanya. Sini kita import kembali dulu. Import pandas SPD, kemudian import kembali Matplotlib untuk visualisasinya. Matplotlib.
Oke. From pandas dot plotting import scatter matrix, kemudian seperti ini. Lanjut lagi diabetes. Nah, jelaskan sedikit. Di sini ada import panda dari library yang telah kita gunakan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke sini diabetes data frame. Diabetes data frame itu sama dengan pd data frame kita gunakan xtrain kemudian koma kolom sama dengan diabetes dataset dot fitur name kurung dan ke R sama dengan scatter matrix diabetes data frame koma C sama dengan Y train koma fix size-nya itu sama dengan 15,15 koma marker sama dengan 0 atau ini saja seperti ini. Nah, coba jalankan. Nah, dan tampilannya dari saya jelaskan sedikit untuk import panda untuk visualisasinya ini. Di sini kita membuat diabetes data frame atau PD data frame ini dia untuk dari data frame membuat data frame pandas dari xtrain dengan nama kolomnya itu sesuai dengan fitur name-nya. Kemudian dari from pandas plotting import scatter matrix ini kita mau mengimpor fungsi scatter matrix dari pandas plotting untuk membuat plot matriks pencarnya. Nah, kemudian di sini juga ada GR scattering matrix. Di sini dia diabetes data frame C sama dengan Y train fix size-nya 15,15
ini dia digunakan untuk membuat matriks pencarnya atau scatter matriksnya untuk melihat hubungan antar fitur-fiturnya. Di sini ada parameternya seperti yang kita lihat, ada C sama dengan Y trainnya, itu untuk mewarnai titik berdasarkan nilai target. Di sini digunakan untuk membedakan kelasnya. Kemudian ada fixed size 15,15 di sini untuk menentukan ukuran plot. Kemudian marker O di sini digunakan untuk menentukan bentuk marker atau bulatannya. Kemudian ada height KWDS ini digunakan untuk menambahkan histogramnya dengan 20 bins. Kemudian untuk S-nya sama dengan 60 ini ukuran markernya. Kemudian alpha-nya sama dengan 8 ini untuk transparansi marker, dan C-map-nya sama dengan Matlern cm CM3 ini digunakan untuk palet warna dari Matlern. Nah, hasil dari kode ini dia adalah pembagian data diabetes menjadi data latih dan data uji. Kemudian lalu divisualisasikan dalam bentuk matriks pencar ini, seperti ini gambarnya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa scatter matrix pencar yang ditampilkan ini menunjukkan sebuah visualisasi matriks yang menunjukkan hubungan antara fitur dalam dataset diabetes. Nah, setiap sel dari matriks ini adalah scatter plot atau plot pencar antara dua fitur tertentu. Sementara histogram pada diagonalnya seperti yang kita lihat ini. Nah, ini histogram pada diagonalnya itu adalah menggambarkan distribusi nilai setiap fitur secara individual. Nah, hubungan antara fitur setiap scatter plotnya itu setiap sel yang tidak berada di diagonal itu menunjukkan hubungan dua fitur dalam dataset. Misalnya, pada sel baris pertama dan kolom ketiga itu menunjukkan hubungan antara fitur H dan juga BMI. Fitur H dan juga BMI atau indeks massa tubuh. Pola yang membentuk garis diagonal atau klaster tertentu dalam scatter plot itu menunjukkan adanya korelasi antara fitur tersebut. Kemudian ada distribusi fitur. Nah, histogram pada diagonal scatter matrix ini ia menggambarkan distribusi nilai setiap fitur secara individual. Sebagai contoh, histogram untuk fitur BMI menunjukkan bahwa kebanyakan nilai BMI ini berkumpul di rentang tertentu, mencerminkan distribusi yang mirip dengan normal. Kemudian lanjut lagi ke warna matriks scatter matriksnya. Warna pada scatter matrix di sini kan merah, hijau, biru, dan warna merah, hijau, biru dia mewakili nilai target Y trainnya, yaitu progresi penyakit diabetes. Untuk titik datanya yaitu setiap titik pada scatter plot itu diwakili satu sampel dari dataset latih dari X trainnya dan Y trainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.